Sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan atau pernah bersabda, laqitu lailata usriya bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Nabi mengatakan, pada malam diriku naik ke langit. Pada malam diriku naik ke langit, atau ketika Isra, atau ketika kejadian malam Isra wal Mi'raj, Nabi SAW bertemu atau berjumpa di langit dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka qala fatadhakaru amra as-sa'ah. Ternyata Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa fatadhakaru, sedang menyebutkan perkara hari kiamat. Jadi ketemu dengan para nabi di langit, Ibrahim, Musa wa Isa. Ternyata ketiga nabi ini, kata Nabi, sedang berbicara masalah hari kiamat. Faraddu ila Ibrahim. Maka hari kiamat itu ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ditanyakan kapan terjadinya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Faraddu al-amra ila Musa. Kedua, akhirnya dikembalikan urusannya kepada Nabi Musa. Ditanyakan kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi Musa menjawab, la ilma li biha. Sungguh, kata Nabi Musa, aku tidak memiliki ilmunya. Aku tidak memiliki ilmunya. Faraddul amra ila Isa. Maka akhirnya pun pertanyaan diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka akhirnya Nabi Isa mengatakan, adapun terjadinya kapan hari kiamat itu, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun, kata Nabi Isa, yang aku dapatkan wahyu dari Allah, Allah telah mewahyukan kepadaku bahwasanya Dajjal akan keluar dalam keadaan diriku membawa 2 pedang. Maka ketika Dajjal bertemu denganku, melihatku, maka Dajjal itu pun meleleh seperti melelehnya timah yang dipanaskan atau dibakar. Dan akhirnya binasalah atau matilah yang namanya Dajjal. Ini kisah ketika Rasulullah bertemu dengan beberapa orang nabi ketika kejadian Isra wal Mi'raj, atau tepatnya Isra ketika naik ke langit. Dan ternyata para nabi itu masih hidup di atas langit, dan ternyata masih bisa bermusyawarah, berbicara. Dan Nabi pun mendengar pembicaraan mereka tentang hari kiamat. Dan ternyata hari kiamat itu tidak ada satupun para nabi yang tahu kapan terjadinya. Begitupun malaikat, tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Maka sangat aneh bila ada orang sekarang berani-beraninya menebak kapan terjadinya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita semua tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat, bukan berarti hari kiamat itu tidak akan terjadi. Yang mana hari kiamat
adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang tanda-tandanya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilma wa yuthbatal jahlu wa yathbutal jahlu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dihilangkan ilmu, terangkat ilmu syar'i, banyak manusia yang meninggalkannya. Wa yathbutal jahlu, dan tanda yang kedua kata Nabi adalah banyaknya kejahilan atau tersebarnya kebodohan. Maka kita saksikan di zaman ini tanda-tanda ini sudah berlangsung dan terus berlangsung, di mana di masa ini, di zaman ini, kaum muslimin tidak lagi menginginkan mendalami agamanya. Mereka habiskan umurnya hanya untuk mencari uang, habiskan untuk mencari harta, tetapi tidak lagi dihabiskan untuk mempelajari ilmu asy-syar'i. Dan hendaknya kita semua janganlah menjadi manusia yang memperbanyak tanda-tanda bangkitnya hari al-qiyamah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-18, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ah." Manusia itu tidaklah yang mereka tunggu kecuali hari kiamat. An ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Yang mana hari kiamat itu, kata Allah, ketika terjadinya manusia mengira tiba-tiba. Jadi hari kiamat ketika terjadinya, kata Allah, manusia mengira terjadinya tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, padahal kata Allah, kami telah kasih tahu tanda-tandanya. Kami telah bocorkan tanda-tandanya dan kami telah ajarkan tanda-tanda hari kiamah. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum, maka tidaklah berguna penyesalan, kesadaran setelah datangnya hari kiamah. Ini khabar yang Allah sebutkan dalam surat Muhammad, dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat yang ke-18. Yang mana kalaulah ditanya apa hikmah dari mengetahui tanda-tanda bangkitnya hari kiamat, apa hikmah dan tujuan seseorang mengetahui tanda-tanda bangkitnya hari kiamah, maka di antara hikmahnya adalah untuk membangunkan manusia yang tertidur, manusia yang terlena dengan dunianya, bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu sedang terjadi. Kalaulah tanda hari kiamat sedang terjadi, itu menunjukkan hari kiamat itu bakal terjadi setelah melalui tanda-tandanya. Dan juga hikmah yang kedua adalah untuk memotivasi manusia agar waspada dan segera bertobat kepada Allah sebelum datangnya hari kiamah. Sebelum datangnya hari kiamah. Maka dari itu, jika tanda-tanda hari kiamat sudah mulai bermunculan, satu demi satu tanda-tanda hari kiamat sudah bermunculan. Bahkan kalau ditanya sudah berapa persen munculnya, maka kita jawab tanda-tanda kiamat kecil atau tanda-tanda kecil
itu sudah terjadi, mungkin sudah lebih dari 90% di dunia ini. Hanya saja yang belum terjadi adalah tanda-tanda besar dari hari kiamat. Adapun tanda-tanda kecilnya yang jumlahnya ratusan, itu sudah 90% lebih terjadi di dunia ini. Hanya kita menunggu sekarang kapan tanda-tanda besar itu terjadi pada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dan telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwasanya tanda-tanda besar dari hari kiamat ada 10. Adapun tanda-tanda kecil dari terjadinya hari kiamat ratusan, banyak jumlahnya. Dan telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu sedikit mengenai tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil yang telah terjadi, tanda-tanda kecil kiamat yang sedang terjadi, tanda-tanda kecil hari kiamat yang akan terjadi. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat, maka akan terjadi atau sekarang belum terjadi. Kita sebutkan di sini salah satu dari tanda besar. Salah satu dari tanda besar akan bangkitnya hari kiamat. Tanda besar akan bangkitnya hari al-qiyamah. Yang pertama kata Nabi, tanda besar bangkitnya hari kiamat adalah ad-dukhan. Ad-dukhan, yaitu keluarnya asap dari langit. Keluarnya asap dari langit. Hal ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Ad-Dukhan, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fartaqib yauma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Allah mengatakan, wahai manusia, tunggulah hari di mana langit itu akan mengeluarkan asapnya, kabutnya. Bidukhanin mubin, yang asap ini kata Allah asap yang mubin, yang sangat tampak dan jelas. Asap yang bisa dihirup, yang jelas asapnya. Yaghshan nas, yang asap itu akan mengepung manusia. Hadza adzabun adim, yang asap ini kata Allah sebagai azab di dunia sebelum azab di akhirat. Jadi asap ini adalah asap yang menyakitkan, yang pedih, yang sebagai siksa dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka para ulama menjelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana reaksi, bagaimana akibat manusia yang terkena asap ini. Jadi kita jelaskan sekarang bentuk dan sifat asap yang akan keluar sebagai tanda besar dari hari kiamat. Ad-dukhan yang disebutkan oleh Nabi tanda kiamat itu ad-dukhan. Yang mana ad-dukhan ini bentuknya berupa asap, atau juga yang bisa kita sebut kabut asap. Yang kabut asap ini apabila mengenai seorang muslim, maka orang muslim itu akan merasakan flu atau pilek yang tidak sembuh-sembuh. Walaupun mungkin sudah minum bodrek dia, atau sudah minum ultra flu atau yang semisalnya, flunya tidak berkesudahan kecuali kalau asap itu telah hilang.
Bayangkan kalau asap itu 2 tahun tinggal di bumi. Bayangkan kalau asap itu 10 tahun tinggal di bumi. Maka seluruh orang beriman 10 tahun kena penyakit flu. Ketika itu, kalau sudah kena flu, biasanya badan meriang, demam, makan tidak enak, kemudian mau tidur sesak napas terkadang, tersumbat hidungnya, lain sebagainya. Dan dikhawatirkan ketika flu timbul pula virus yang baru, virus-virus yang mematikan. Maka ini sangat menyiksa. Ini bagi orang mukmin. Sedangkan bagi orang kafir, ketika mendapati asap ini, maka keluarlah cairan dari lubang telinganya, dan dadanya, pernapasannya menjadi sesak, seperti orang terkena penyakit apa? Asma lebih kurangnya, ya. Kena penyakit asma lebih kurangnya. Bayangkan kalau sesak napas 24 jam. Ditambah lagi bisa berbulan-bulan. Setiap hari, setiap menit, detik, bahkan bisa bertahun-tahun. Makanya ketika datang tanda hari kiamat yang satu ini, Allah katakan, hadza azabun alim. Allah katakan asap ini sebagai azab yang pedih, menyiksa manusia. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi, akan datang masa, kata Nabi, di mana manusia berharap mati daripada hidup. Kapan terjadinya? Ketika telah terjadi tanda-tanda kiamat yang menyiksa jasad manusia, seakan-akan lebih baik mati daripada hidup tersiksa. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Imam Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2798, ya'tin nasa yaumal qiyamah dukhanun, akan datang asap kepada manusia menjelang hari kiamat. Fayakhudhu bi anfasihim hatta ya'khudhahum minhu kahayatiz zukam. Akan datang asap kepada manusia di hari kiamat, yang asap itu kalau masuk ke pernapasan orang beriman maka akibatnya flu. Adapun kalau asap itu masuk pada orang kafir, maka sesak napasnya. Ini menunjukkan dalam hadis ini, orang beriman itu punya antibodi lebih kuat daripada orang kafir. Kalau orang kafir kena asap ini sampai sesak napasnya. Yang kedua, sampai pedih matanya. Yang ketiga, sampai keluar cairan dari lubang telinganya. Adapun kalau orang beriman terkena asap ini hanya kahayatiz zukam, seperti flu, tidak sampai seperti orang kafir. Itu menunjukkan keimanan itu menjaga kesehatan seseorang. Keimanan menjaga kesehatan seseorang, bahkan penjagaan yang tidak ada pada selainnya. Maka jangan kita remehkan keimanan. Dan bisa jadi sekarang kenapa kita gampang sakit? Mungkin kurang beriman. Kenapa kita gampang sakit? Mungkin, ya, kita tidak pastikan. Hanya saja dari berita ini Allah kasih gambaran ke kita semua, penyakit itu karena kurang iman. Yang mana disebutkan dalam hadis, Nabi itu bisa dikatakan tidak pernah sakit. Hanya sekali sakitnya, itu pun karena pengaruh, kena racunnya orang Yahudi. Hadis yang kedua, riwayat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Imam At-Tabrani, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dihasankan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Rasulullah mengatakan, inna rabbakum
anzarakum thalathan, sesungguhnya Allah Rabb kalian telah memperingatkan kalian 3 hal. Yang pertama, ad-dukhanu ya'khudhul mu'min kazzukami wa ya'khudhul kafir fayuntafahu hatta yakhruja min kulli masma'in minhu. Allah telah memperingatkan kalian 3 hal. Yang pertama, kata Nabi, Allah telah mengingatkan kalian tentang adanya dukhon. Yang mana dukhon ini, asap, kalau menimpa orang beriman kazzukam, maka efeknya, pengaruhnya hanya seperti flu. Adapun kalau menimpa orang kafir, kata Nabi, fayuntafahu, maka dia akan dibuat sesak napasnya, hatta yahruja min kulli masma'in minhu, dan bahkan keluar cairan dari lubang telinganya. Inilah hari di mana orang kafir hidupnya tersiksa. Bahkan dikala itu, kata Nabi, orang kafir pengennya mati saja. Kalau sekarang kan, kalau kita saksikan, orang kafir itu menang. Orang kafir itu menang. Dari sisi teknologi dia menang. Dari sisi kekayaan dunia dia menang. Dari sisi kecerdasan intelektual atau keduniaan dia menang. Dari bisnis, ekonomi, semua dia menang. Bahkan dari pertanian, peternakan mereka menang. Itu sekarang. Tapi nanti ada saatnya kaum musliminlah yang memenangkan semuanya, yang beriman kepada Allah. Dikarenakan ujian ketika itu berbalik, akan menyakiti orang kafir dan memenangkan orang-orang yang beriman. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Wazir dalam Al-Awasim wal Qawasim. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 3639. Anas bin Malik mengatakan, manusia itu mulajjamun fil Iraq, nanti di akhir zaman akan dikumpulkan di Iraq, dan mereka akan mendapatkan rasa flu, sedangkan orang kafir akan merasakan seperti dikepung kematian. Jadi orang kafir itu ketika terkena asap, rasa-rasa mau matilah, atau nama lainnya dikepung kematian. Mati tidak, masih hidup, tapi hidup rasanya mau matilah. Saking menyiksanya hidup mereka, tersiksanya hidup orang-orang kafir. Ini menunjukkan kejadian hari kiamat. Di antara tanda besar yang pertama, ad-dukhon, asap, adalah tanda yang sangat menyakitkan. Tanda yang sangat menyakitkan. Maka hendaknya kita semua bersiap-siap menemui tanda yang pertama ini. Sebelum kita lanjutkan tanda besar dari kiamat yang kedua, kita sebutkan atau kita ulang kembali mengenai tanda-tanda kecil hari kiamat, yang mana tanda-tanda kecil ini jumlahnya sangat banyak, dan kita sebutkan apa yang mampu kita sebutkan. Yang pertama kita sebutkan tanda-tanda akan bangkitnya hari kiamat. Dari tanda-tanda yang kecil, yang tanda ini disebutkan dalam hadis telah terjadi. Terjadi. Tanda kecil yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat atau tanda kecilnya yang telah terjadi. Yang kedua, tanda kecil yang telah terjadi adalah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya Rasulullah. Yang ketiga,
adalah terbelahnya bulan. Bulan pernah terbelah menjadi dua. Yang keempat, orang-orang yang dulunya pengembala kambing sekarang berlomba-lomba membangunkan bangunan-bangunan yang tinggi, sebagaimana yang ada di negara-negara Arab. Kemudian yang kelima, akan terjadi perang saudara antara kaum muslimin. Muslim perang dengan muslim. Di antara kisahnya di perang Siffin, sampai pun sekarang perang saudara itu masih terjadi. Terkadang muslim menyerang muslim yang lain, bahkan saling membunuh. Kemudian berikutnya tanda kecil yang telah terjadi adalah munculnya kelompok Khawarij, kelompok yang mengkafirkan umat Islam. Ini tanda kiamat kecil, tanda kecil dari kiamat. Kemudian tanda kecil dari hari kiamat akan bangkit adalah musik dihalalkan. Tidak ada acara pernikahan kecuali dengan musik. Nah, ini gawat ya. Ini tanda hari kiamat mau bangkit. Kemudian tanda kecil dari hari kiamat akan bangkit adalah kaum laki-laki sudah berani menghalalkan sutra, yang mana sutra ini haram bagi laki-laki memakainya. Kemudian berikutnya tanda kecil dari kiamat akan bangkit adalah penghalalan khamar. Bahkan khamar sekarang sudah dijual beli di toko-toko, bahkan warung kecil pun jual khamar sekarang. Kemudian berikutnya tanda kecil dari kiamat akan bangkit adalah zina dihalalkan. Bahkan ada pula sekarang yang ngomong pro zina itu profesi katanya. Sama dengan profesi-profesi yang lain. Jadi perempuan-perempuan yang menjualkan dirinya, sampai-sampai ada yang mengatakan itu profesi yang harus dihormati. Yang harus dihormati dikarenakan itu profesi yang tidak masalah katanya. Itu menunjukkan zina di saat ini sudah ada yang menghalalkan, seakan-akan zina itu halalan thayyib, padahal zina adalah perbuatan keji lagi mungkar dan diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah tanda-tanda kecil hari kiamat yang sedang terjadi. Tanda-tanda kecil hari kiamat yang sedang terjadi. Yang pertama adalah banyaknya kebodohan tentang agama. Banyak kebodohan tentang agama. Ini tanda kiamat. Tanda kecil dari hari kiamat akan terjadi, yang sedang terjadi. Banyak kebodohan yang sedang terjadi. Berikutnya adalah waktu terasa dekat. Waktu terasa cepat sekali habisnya. Tiba-tiba bangun pagi, tidak lama kemudian rasanya langsung sore harinya. Waktu terasa cepat. Kemudian yang berikutnya, di antara tanda kecil hari kiamat yang sedang terjadi, pasar berdekatan. Para ulama mentafsirkan pasar itu dekat. Mereka mengatakan saking dekatnya pasar itu, belanja bisa dari kamar tidur. Bisa tidak? Bisa. Mesin online ya, sampai ke rumah. Yang lebih parah lagi bisa COD gitu ya. Bayarnya nanti. Itu makna dari pasar sudah terasa dekat. Bahkan dari kamar tidur bisa nengok pasar. Dan ini sudah sedang terjadi. Kemudian berikutnya tanda kiamat kecil. Tanda kecil dari hari kiamat yang sedang terjadi adalah banyak muncul yang mengaku menjadi nabi. Kemudian banyak kematian mendadak. Kemudian banyak pembunuhan. Kemudian banyak gempa bumi. Kemudian banyak orang muslim meniru gaya orang kafir. Kemudian perzinahan tersebar. Kemudian lagi riba di mana-mana. Kemudian muncul orang-orang yang jahil yang berbicara tentang urusan umat manusia. Kemudian muncul wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, dan muncul orang
yang memberi salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Inilah tanda-tanda tanda-tanda kecil hari kiamat akan bangkit yang sedang terjadi dan terus berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah tanda-tanda kecil hari kiamat akan bangkit yang akan terjadi, atau nama lainnya yang belum terjadi. Yang pertama adalah manusia akan berharap kematian. Sudah terjadi belum? Belum ya. Kalau sekarang masih takut mati semua. Masih pengen umur panjang. Walaupun umur 80 tahun masih pakai BPJS biar berobatnya lancar. Masih pengen hidup sehat kalau sekarang. Akan datang zaman sebagai tanda hari kiamat, manusia dikala itu lebih berharap mati daripada hidup. Tapi tidak sampai pada taraf bunuh diri. Hanya berharap mati saja. Seakan-akan mati itu lebih baik daripada hidupnya. Yang berikutnya adalah tanda-tanda kecil hari kiamat yang akan terjadi. Perbandingan jumlah perempuan dan wanita, perempuan dengan laki-laki. Satu laki-laki berbanding dengan 50 perempuan. Bayangkan di zaman itu jumlah laki-laki memimpin 50 perempuan. Inilah hikmah dari yang namanya apa? Hikmah ta'addud. Hikmah dari ta'addud dalam Islam. Karena seandainya kalau laki-laki mencukupkan satu istrinya, maka alangkah banyaknya perempuan yang menjadi perawan tua atau menjanda yang jumlahnya satu laki-laki memimpin 50 perempuan, dan ini akan datang zamannya. Kemudian berikutnya tanda kiamat yang akan terjadi dari tanda-tanda kecil adalah Jaziratul Arab, negara Arab akan menghijau. Yang dulunya tandus gersang akan menghijau. Tanda-tanda kecil berikutnya yang akan terjadi adalah munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Kemudian tanda berikutnya adalah akan datang masa di mana orang Muslim akan berperang dengan orang Yahudi. Kita tunggu saja ya, nanti orang Muslim akan berperang dengan orang Yahudi. Kemudian tanda yang berikutnya adalah Ka'bah akan dibongkar. Jadi sebelum bangkit hari kiamat, Ka'bah itu akan hancur. Yang sekarang kita tawaf, kalau umrah di sana, kalau haji, tapi nanti ada masanya Ka'bah itu hancur, dan itu adalah merupakan tanda-tanda kecil akan bangkitnya hari kiamat. Kemudian berikutnya yang terakhir di antara tanda-tanda kecil adalah tidak ada lagi yang mengucapkan nama Allah di muka bumi. Inilah beberapa tanda-tanda yang bisa kita sebutkan dari tanda-tanda bangkitnya hari kiamat, dan kita telah jelaskan satu tanda besar saja, yaitu ad-dukhan. Adapun tanda-tanda kecil kita tidak jelaskan lebih rincinya, cukup kita ketahui, dan ternyata tanda-tanda kecil itu bisa dikatakan hampir 100% terjadi. Hampir sempurna semuanya, hampir semuanya sudah terjadi. Maka itu menunjukkan kita sekarang sudah pada fase menunggu tanda besar saja. Kalaulah tanda besar itu datang, kata Nabi, berapa jarak tanda besar yang pertama dengan jarak tanda besar yang kedua? Jarak kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat sampai 10. Jaraknya, kata Nabi, seperti ibaratnya gelang permata yang disusun di sebuah benang, kemudian benangnya putus. Ketika putus, permata itu lepas dari benang itu saling mengikuti.
Maka saling mengikuti permata yang lepas dari benang, kata Nabi, itulah ibarat tanda-tanda kiamat besar yang saling mengikuti. Itu menunjukkan jaraknya dekat, tidak jauh. Maka hendaknya kita bersiap-siap semuanya menemui tanda-tanda ini. Kalau sudah datang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda besarnya, maka manusia itu tidak seenak sekarang hidupnya. Keluar asap saja manusia sudah tersiksa. Belum keluar dajjalnya tambah tersiksa lagi. Belum keluar Ya'juj Ma'jujnya habis tersiksa lagi. Maka semua penyiksaan akan beruntun mendatangi manusia. Maka benarlah kata Nabi, akan datang masa di mana manusia itu lebih cinta mati daripada hidupnya, karena saking tersiksanya hidup di masa-masa itu. Maka walhamdulillah, sekarang kita semua masih hidup di negeri yang aman dan tenang, masih kondisi nyaman. Maka gunakanlah kenyamanan ini untuk beribadah kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk solat 5 waktu, untuk mempelajari ilmu, untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk bertaubat kepada Allah, sebelum keamanan ini berganti dengan suasana yang berbeda, yang pedih. Hadza azabun alim. Jadilah suasana tadi menjadi azab yang pedih yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sebagai ujian dan cobaan. Maka ambillah kesempatan kenyamanan ini sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh, beribadah, bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini kajiannya. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita sampaikan menambah keimanan kita kepada hari kiamat dan mengimani bahwasanya kiamat itu benar-benar akan bangkit dan tidak ada keraguan padanya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.